Suatu hari di Nusantara. Doro, kamu lihat berita tadi pagi. Pemerintah cepat sekali turun tangan waktu ada bencana di Sumatera. Loh iya Pak De, baru dengar ada banjir yang melanda 3 daerah di Sumatera. Tim evakuasi sudah datang bawa peralatan lengkap. Bantuan logistik juga langsung dikirim. Warga jadi nggak kelabakan. Nah kalau begini mah hatiku adem Pak De. Sigap, cepat, nggak pakai nunggu lama. Ya semoga penanganannya lancar terus. Yang penting rakyat aman. Setuju Pak De. Semoga semuanya lekas pulih. Pemerintah saat ini fokus mengintensifkan penanganan korban musibah bencana di Sumatera. Komitmen penanganan bencana juga tidak hanya dilakukan terhadap para korban, namun pada aspek-aspek yang menjadi penyebab terjadinya bencana. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pencabutan sementara atas hak guna usaha HGU di sekitar area relokasi penyintas banjir di Sumatera untuk memfasilitasi kebutuhan lahan pembangunan hunian sementara. Pemerintah juga akan merelokasi para korban dengan menyiapkan hunian sementara sampai tersedia hunian tetap yang representatif. Percepatan mitigasi pasca bencana di wilayah Sumatera terus digencarkan pemerintah. Distribusi bantuan, pemulihan akses jalan, upaya inovasi teknologi modifikasi cuaca, hingga percepatan pemulihan ekonomi ditargetkan mulai mampu berjalan paralel selama 6 bulan ini. Pada dasarnya, segala kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah berada pada jalurnya atau on the track. Ini yang saya sebut sebagai optimalisasi kewenangan infrastruktural yang dimiliki oleh Presiden Prabowo untuk merespons dengan cepat dan tepat terkait penanganan bencana yang terjadi di wilayah tersebut. Penanganan bencana yang selama ini terfragmentasi harus dilakukan secara integratif ya. Artinya kolaborasi dari seluruh elemen termasuk lembaga negara yang terkait itu harus benar-benar maksimal. Ya. Terkait juga dengan kondisi bencana yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, bahkan di wilayah di Indonesia dimanapun, itu harus mampu dipercepat atau diakselerasi rekonstruksi dan rehabilitasi, terutama yang kaitannya dengan penanganan atau pemenuhan kebutuhan pokok di wilayah terdampak. Tanpa terkecuali bagaimana pemerintah harus mampu mengoptimalkan keberfungsian sosial yang aspeknya berkaitan dengan biopsikososial warga terdampak. Artinya seluruh aspek, seluruh sektor harus bekerja sama tanpa adanya kegiatan yang terfragmentasi. Saya melihat bahwa ini adalah kebijakan yang cukup tepat, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Karena tentunya dalam konteks adaptasi problematika, jadi Presiden Prabowo bersama jajarannya ini menguji terlebih dahulu kondisi realitanya, basisnya empirik, yang kemudian membentuk tim hingga kebijakan yang tepat. Jadi untuk intervensinya harus dilakukan asesmen berulang-ulang dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Sehingga intervensi dalam krisis seperti ini adalah tepat, yakni adaptasi terhadap seluruh kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Dengan mengerahkan seluruh infrastruktur, termasuk apa yang dimiliki oleh pemerintah, mulai dari sarana prasarana hingga infrastruktur militer misalnya, ya melalui pesawat atau alutsista yang dimiliki, ini adalah bagian dari kontemplasi, bagian dari
bagaimana pemerintah berhasil mengasesmen kebutuhan masyarakat. Jadi kebutuhannya adalah pembukaan jalur-jalur transportasi untuk membuka distribusi logistik dan memenuhi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah bagi warga terdampak. Ini kaitannya dengan ultimatum untuk tidak melakukan praktik-praktik kecurangan ya, indikasi korupsi dan lain sebagainya. Jadi belajar dari pengalaman, Pak Prabowo ingin mengutamakan dan mengedepankan transparansi fiskal sebagai manifestasi komitmen dari pemerintah. Jadi tidak hanya persoalan administrasi, persoalan material yang harus digarap dan kemudian dikelola oleh pemerintah dan didistribusikan kepada warga terdampak. Tetapi ada sisi moralitas yang harus tetap dijaga oleh pemerintah agar trust buildingnya masyarakat itu tetap ada kepada pemerintah dan pemerintah dengan tenang, bijak mengatasi persoalan ini. Penggunaan anggaran yang harus benar-benar tepat sasaran, harus sampai kepada masyarakat terdampak. Hingga hari ini memang tidak dapat dipungkiri masih ada beberapa daerah yang belum diakses oleh pemerintah. Tentunya butuh perhatian khusus dan penanganan yang begitu ekstra. Nah, apa penanganan ekstra dan kebutuhan khusus tersebut? Yakni kembali lagi kepada sinergi dan kolaborasi antar lembaga negara. Tidak memunculkan ego sektoral. Karena sekali lagi setiap lembaga negara memiliki kebijakan masing-masing. Nah, kebijakan masing-masing ini yang seharusnya diintegrasikan antara satu sama lain. Antara lembaga yang satu dengan yang lain. Nah, apalagi ini sensitif ya. Ini anggaran pendapatan belanja negara APBN yang akan digunakan. Kemudian di sisi lain adalah penggunaan APBD di wilayah-wilayah tersebut. Nah, per hari ini memang ada beberapa insiden yang melukai hati rakyat. Ya, beberapa kepala daerah yang mungkin saja terindikasi diduga melepaskan tanggung jawabnya, seolah-olah melepaskan tanggung jawab. Nah, inilah yang menurut saya harus diperhatikan khusus oleh pemerintah. Saya kira begini, harusnya ada political will dari pemerintah pusat. Ya. Bukan dalam arti ketika kewenangan pemerintah pusat kemudian ingin seolah-olah mendikte pemerintah daerah. Karena di setiap daerah, ini soal political will ya. Political will ini kaitannya dengan politik anggaran. Ya. Di setiap daerah saja dalam konteks penanganan bencana itu anggaran penanganan bencana pun berbeda-beda, relatif berbeda. Ini artinya bahwa masih adanya beberapa daerah yang tidak sefrekuensi. Nah, misalnya di daerah tertentu ternyata anggarannya justru menurun ketika semangat efisiensi anggaran kemarin, refocusing anggaran dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya kira bahwa kembali ada tingkat kesadaran di elit ya yang tinggi. Ya, kesadaran bahwa bencana ini bukan kita doakan, bukan kita aminkan, tetapi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam konstelasi sosial dan politik di masyarakat. Maka pemerintah harusnya mempersiapkan, ya persiapannya adalah politik anggarannya, politik manajemennya, politik SDM-nya termasuk. Jadi ini yang perlu dikelola dengan baik.